Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka. Banyak yang akan membuat kamu kaget ya. Banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Seperti apakah itu yang terbaca dari energi yang akan kita ambil nantinya? Kita saksikan bersama-sama ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya buat Leo. Tak disangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Aku ambil ini udah 5 ya, di bottom of the deck. Oke, kalau aku lihat dari zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Ada di Hermit. Ada two of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Six of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada King of Cups, masih elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Oke? Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik, buat Leo. Dari kartu bottom of the deck, aku melihat ada Ten of Swords dan ada Ten of Pentacles. Jadi di akhir bulan ini kamu akan ngerasakan ya, ini juga membuat kamu kaget ya. Ada bahagia, ada sedih. Ada ketawa, ada kecewa ya. Ada menangis ya. Ini yang aku rasakan. Tak kenapa ya, kamu di sini aku melihat berusaha untuk membahagiakan diri kamu walaupun sulit. Karena terlalu banyak hal-hal yang terjadi pada kamu selama ini. Yang kamu ditinggalkan seseorang, yang kamu kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada hubungan antara kamu dengan pasangan itu lagi berkonflik ya. Tidak ada solusi yang kamu dapatkan, mungkin tidak ada perbaikan juga yang kamu dapatkan ya. Intinya hubungan kamu itu masih seperti itu. Bahkan ada yang mau menikah itu benar-benar seperti hilang harapan begitu ya, hilang harapannya. Kenapa? Karena mungkin pasangannya kayak berubah gitu loh. Berubah itu entah kenapa namanya, pasti ya orang yang mau menikah itu banyak cobaannya. Banyak energi-energi negatif yang mungkin akan masuk nantinya. Banyak godaan-godaan yang lain. Nah, disitulah nantinya cinta kamu dan dia akan diuji. Kalau seandainya dalam hubungan kamu dengan dia itu yang udah mau menikah, tapi tiba-tiba dia ngilang, dia mungkin memblokir kontak kamu. Nah, itu kan perlu bertanyakan. Tapi gimana kamu mempertanyakannya? Yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Yang kamu bisa lakukan adalah surrender gitu loh. Karena Tuhan pasti punya cara untuk kita menjauhkan dari orang-orang yang tidak layak untuk kita. Ya, jadi kembali kepada diri kita dan kembali kepada Tuhan. Karena yang terjadi pada hidup kita itu kan karena kehendak dari Tuhan semesta alam. Jadi kita nggak bisa maksain. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersedih, menangis gitu ya, kecewa. Itu kan membuang-buang waktu kamu, membuang-buang energi kamu. Walaupun sulit ya. Emang aku mengatakan gampang gitu. Tapi kalau prakteknya itu kayak sulit Kak, gitu ya. Sulit. Aku yakin, tapi berusaha sekuat tenaga. Coba kamu pikirkan, kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang pikiran, air mata kamu habis. Karena nggak ada yang bisa kamu perbuat. Yang bisa kamu perbuat adalah surrender gitu loh. Menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyelesaikan tugas kamu itu. Ya. Nah, jadi begitu.
Itulah yang aku lihat ya, karena di sini ada 2 kartu ini benar-benar ada bahagia, ada senangnya, tapi semoga aja kebahagiaan kamu itu akan benar-benar menutupi kesedihannya kamu, oke? Nah, di sini aku juga melihat ada kartu The Hermit. Apa ya, kalau aku melihat di sini sih, di akhir bulan ini kamu akan banyak menemukan petunjuk-petunjuk, bahkan ada satu hal yang terungkap nantinya. Entah itu tentang seseorang, ya mungkin seseorang yang akan menikah dengan kamu, lalu dia itu merasa seperti apa ya, kok dia ngilang ya, kok dia itu suka apa ya, kok dia ngeblokir aku ya. Ternyata Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kamu bahwasanya dia bukan layak, tidak layak buat kamu. Atau mungkin bahkan dia sudah menghadirkan orang ketiga. Atau bahkan ya mungkin ada energi negatif yang menguasai dia. Tapi mungkin dia tidak terbuka sama kamu. Tapi kamu nantinya akan mengetahui sendiri. Inilah hal yang akan menjadi petunjuk bagi kamu. Oh ternyata walaupun kita mau nikah, kita sudah cetak undangan, kita sudah apa ya, booking hotel, booking apa, catering gitu ya. Tapi kalau tidak jodoh, ya mau diapakan gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah menerima. Semoga aja Tuhan pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu di balik ini semua. Jadi kamu jangan bersedih. Justru nantinya kamu akan bersyukur dengan hal-hal yang terungkap ini. Karena jika tidak terungkap, sebut terlanjur ya. Nanti kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak, tahu-tahu dia nggak berubah gitu loh. Dia masih aja mempermainkan kamu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menipu kamu ya. Arti kata kamu berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Ya, ini kamu akan menemukan sebuah petunjuk ya, satu hal yang akan terungkap nantinya. Atau mungkin ada beberapa dari kamu mengungkap seseorang yang mungkin sudah menikah dengan kamu, dia juga sudah menikah dengan yang lain. Ada ya begitu ya. Nah, tapi semoga aja ini tidak ketemu sama kita semua ya, khususnya kamu ya. Jadi di sini ada Two of Pentacles. Ada beberapa dari dia ya. Ini juga akan terungkap. Ini juga bisa saja tentang kamu ya, karena ini juga bisa vice versa energinya. Seseorang ini ingin hadir ke dalam hidup kamu dan dia punya tujuan. Tujuannya apa? Menyeimbangkan keuangannya dia. Mungkin saja saat ini itu dia lagi stuck di keuangan. Saat ini itu dia kayak lagi butuh bantuan. Dia pengen datang nih ke kamu, minta bantuan kah itu? Ataupun benar-benar kayak dia butuh kamu untuk membenahi hidupnya dia. Ya, semoga aja. Karena ini dia lagi mencari kestabilan dalam hidupnya dia. Oke? Nah, ini beberapa dari dia ya. Ini juga akan mengejutkan kamu kok tiba-tiba ya dia mencari aku, kok tiba-tiba ya dia kayak membutuhkan aku. Ternyata ya dia punya keinginan yang lain, dia punya tujuan. Ini ada Six of Cup. Ini adalah orang di masa lalu. Ini akan muncul ke hadapan kamu ya. Kamu akan kaget di mana seseorang ini mungkin sudah kamu lupakan. Kamu sudah move on dari dia. Kamu sudah membuang jauh-jauh kenangan bersama dia. Intinya sudah tidak ada rasa lagi gitu loh. Bahkan mungkin kamu ada yang sudah memiliki pasangan yang lain. Namun, kamu dengan dia itu dipertemukan kembali. Entah ini karena ada anak di antara kamu dengan dia, ya. Sehingga kamu tetap ada komunikasi. Tapi, beberapa dari kamu memilih kita hanya berteman. Ya, hubungan kita sebatas ya mantan gitu loh. Karena beberapa dari kamu ada yang sudah punya pasangan, tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak menginginkan dia kembali. Kamu lebih memilih untuk menjadi single parents, gitu ya. Ya, jadi aku melihat beberapa dari ya dia ataupun kamu ini akan bertemu kembali. Mungkin sudah sekian lama, akhirnya ketemu lagi. Tapi dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Karena mungkin masing-masing dari kamu itu sudah memaafkan satu sama lain. Oke? Aku juga melihat di sini ada King of Cup. Ada seseorang yang memendam perasaan yang cukup dalam kepada kamu. Ya. Seseorang ini sebenarnya dia adalah orang yang pantas sih buat kamu ya. Kalau dikatakan dia itu selevel dengan kamu ya, satu circle dengan kamu iya. Terus seusia dengan kamu iya, gitu loh.
Seseorang ini tapi dia punya rasa ketakutan. Ketakutan untuk mengatakan segala sesuatunya kepada kamu, termasuk rasa cinta, ya. Ini yang memang topik topik utamanya dia ya untuk mencari kamu itu adalah untuk mengungkapkan isi hatinya dia. Karena sudah sejak lama dia menyimpan, memendam rasa itu. Dan dia mungkin tidak tertahan lagi. Semoga aja ya ini juga akan mengagetkan kamu. Oke? Seseorang ini sebenarnya memikirkan kamu itu kayak begini ya. Kamu itu adalah orang yang mandiri. Kamu itu tidak manja. Baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Intinya, dan kamu juga orang yang tidak, ibarat kata itu tidak memilih dan memilah mana yang kaya, mana yang enggak. Intinya kamu rata. Itu yang membuat dia kagum kepada kamu, itu yang membuat dia merasa, aku sih nyaman ya di samping kamu. Tapi dengan status kita yang hanya berteman, status kita yang hanya rekan kerja, itu mengharuskan aku untuk memendam rasa itu cukup lama sekali. Namun kesabaran dia itu tidak apa ya, tidak tertahankan karena nggak mungkin dong cinta kita pendam itu menyakitkan. Sebaiknya tetap diungkapkan walaupun nantinya ada penolakan dari dia, ya. Tapi itu konsekuensi kita yang harus kita terima. Jadi kita nggak usah takut akan itu. Arti kata kita sudah mencoba. Nah Tuhan yang menentukan hasilnya. Hasilnya dia terima atau enggak. Itu Tuhan. Udah takdir kita. Oke? Seperti itu. Kita akan coba lihat dengan kartu Oracle. Seperti apakah selanjutnya yang akan terbaca? Oh. Ya. Ada Bratz, ada successfully overcoming a problem. Jadi, aku melihat di sini, kamu akan sukses setelah kamu akan menemukan sebuah masalah, gitu. Jadi, dikatakan kita sukses kalau kita sudah menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Karena untuk menuju sukses itu tidak mudah, tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kita harus melewati prosesnya, melewati jalannya dulu. Apakah jalan itu mulus-mulus saja, ataukah berliku, ataukah berlubang. Nah, dengan begitu akhirnya kamu bisa menempuh ya perjalanan kamu menuju kesuksesan. Jadi di akhir bulan ini kamu akan mendapatkan atau menemukan jalan itu. Semoga ya, aminkan saja. Di sini ada find, ada seek out information that will help you. Nah, mungkin di akhir bulan ini juga akan banyak bantuan-bantuan datang kepada kamu. Bantuan dalam hal apa? Mungkin saja dalam hal finansial, pekerjaan, di mana kamu yang pengen membuka bisnis, tapi terkendala dari modal. Semoga aja akan ada yang membantu kamu untuk memberikan modal, atau mungkin membantu kamu dengan tenaga, ataupun doa, ya. Seperti itu. Semoga aja akan banyak bantuan yang akan datang kepada kamu di akhir bulan ini. Ya. Ini juga ada stepping into a new experience. Nah, kamu di sini akan mulai melangkah langkah demi langkah, satu persatu kamu akan lewati. Karena disitulah step by step dari langkah kamu itu nanti akan menentukan hasilnya, menentukan kesuksesan kamu. Kamu akan mulai berani di sini, oke? Dan kamu akan benar-benar berpijak di kaki kamu sendiri. Kamu tidak akan mengandalkan siapapun. Kalaupun itu nanti ada yang membantu kamu, itu karena pertolongan dari Tuhan untuk kamu. Ya, seperti itu. Ini ada char, ada violent. Someone new is entering your life. Nah, ada seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Di akhir bulan ini itu akan ada. Seseorang ini bisa dikatakan mungkin lebih dewasa dari kamu, lebih bijaksana dari kamu, walaupun ada umurnya yang mungkin yang ada perbedaan dengan kamu, ya. Entah itu kamu yang lebih tua atau dia, tapi dia bisa menyeimbangkan. Dia termasuk orang yang benar-benar bijaksana di sini, ya. Kamu akan terkoneksi dengan orang seperti itu. Aku ngerasakan energi itu kuat sekali di sini. Ada Beryl, you feel so something is lacking in your life. Perhaps love, money, a goal, or goal, ya. Kamu akan merasa ada suatu hal yang akan terjadi dalam hidup kamu, ya. Itu tentang cinta, uang, dan tujuan hidup kamu. Arti kata semua itu benar-benar akan bisa kamu capai. Walaupun nantinya akan banyak halangan dan rintangan, tapi setidaknya kamu akan bisa berhasil, ya. Ini juga ada will, family wishes come true. Nah, beberapa dari kamu ada yang memang sudah merindukan keluarga, kamu akan segera bertemu.
Semoga aja di akhir bulan ini itu adalah pertemuan kamu dengan keluarga kamu, yang mungkin ada yang kerja di luar negeri, itu kembali dapat dapat apa ya, cuti tahunan atau cuti ya, cuti lebaran ya. Semoga. Ada juga beberapa dari kamu ada feeling tied down or frustrated. Ada beberapa dari kamu juga yang merasa frustasi dengan keadaan yang saat ini kamu jalani. Tapi ingat, frustasi kamu itu akan segera hilang. Kenapa? Karena banyak yang akan datang ke kamu, energi-energi positif ya. Bahkan ada orang-orang yang akan bantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, keluar dari semua permasalahan kamu. Semoga ya, amin. Aminkan saja. Karena aku lihat di sini ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kamu ini akan menutupi kesedihan kamu. Kamu tidak akan lagi merasa sedih. Karena apa? Ya mungkin kalau dari cinta, kamu mungkin baru putus, baru terpisah, akan ada pengganti yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Oke, semoga. Semoga saja. Nah, baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.